Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di 8 Jahitan Horas. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu tentang filang tracking protokol. Yang dimana pada materi ini kita akan mempelajari beberapa materi filangnya. Di sini ada 3, yaitu kita akan memahami konsep VTP dulu, dan yang kedua kita akan konfigurasi VTP, dan yang ketiga kita akan problem revision number. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita akan memahami konsep VTP terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman perhatikan gambarnya berikut, yang dimana terdapat 9 switch, dan pada masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi switch-switch tersebut. Maka kita perlu FTP agar proses konfigurasi lebih cepat, dan untuk FTP sendiri itu adalah server, yang kedua adalah klien, dan yang ketiga adalah transparan. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai server dan yang lainnya adalah sebagai klien. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server, maka nanti yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana itu akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu-satu switch-nya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN tracking protokol. Di sini saya menambahkan 5 switch yang saya hubungkan dengan kabel automatika, dan pada masing-masing switch sudah tertera jenis-jenisnya, teman-teman. Dan pada masing-masing switch itu sudah tertera jenis VTP-nya masing-masing, teman-teman. Dan pada kelima switch ini akan saya konfigurasi terang dulu semuanya. Saya mulai pada switch 1. Teman-teman, kita masuk dulu ke interface-nya. Yaitu saya akan konfigurasi FTP-nya. Di sini kita konfigurasi FTP mode server, dan saya akan tambahkan password. Oke, kita konfigurasi di switch 2. Oke, di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 1 dan switch 2. Sebelum menambahkan password, di sini saya disuruh untuk menambahkan domain terlebih dahulu. Kita masukkan domainnya FTP domain tarsia.com. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Oke, teman-teman lakukan hal yang sama pada switch-switch selanjutnya. Oke, sekarang konfigurasi yang switch transparan. Interface-nya tadi kan yang 3 itu berarti yang mengarah ke switch 2 dan switch 4. Dan sekarang switch 4 berarti yang mengarah ke switch 3 dan ke switch 5. Berarti 1 dan 2. Di sini untuk modenya itu mode transparan. Tulisannya FTP mode transparent ya, teman-teman. Lalu kita bikin domainnya. Kita bikin passwordnya. Oke, untuk kita lanjut ke switch 5. Oke teman-teman, di sini saya sudah konfigurasi tracking dan mode-mode pada setiap switch-nya. Setelah saya selesai konfigurasi, di sini saya akan menambahkan VLAN 2 dan 3. Di sini book saya ke switch 1. Di sini saya tambahkan VLAN 2, name-nya A, exit VLAN 3, name-nya B, exit also VLAN B.
Di sini sudah ada VLAN-nya ya teman-teman. Oke, di sini untuk konfigurasi yang tadi itu sudah ada ya teman-teman. Sekarang akan saya coba lihat pada switch client yang dimana nantinya pada saat saya mencari atau saya mengecek di show VLAN brief, nanti konfigurasi yang tadi saya konfigurasi di server 1 itu akan masuk ke switch kliennya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Dia akan konfigurasi yang tadi akan masuk pada server-server yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat konfigurasi yang tadi saya buat yaitu VLAN 2 dan 3. Yang mana nantinya juga pada switch 3 dan 5 itu ada konfigurasi VLAN 2 dan 3-nya. Namun untuk switch yang keempat ya karena dia mode transparan maka ia tidak mengikuti server teman-teman maupun kliennya. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan info tentang VLAN 2 dan VLAN 3 yang ada di switch lain teman-teman. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang problem and solving revision number. Pada topologi yang 5 switch sebelumnya, tadi saya buat menjadi sebuah wilayah yaitu gedung A. Sini ya, yang 5 itu, switch 5 itu. Kemudian saya akan menambahkan satu switch lagi yang nantinya akan saya tambahkan di gedung A. Switch yang baru ini dia diibaratkan menjadi switch buangan dari gedung B, yaitu switch server ya teman-teman. Di sini saya akan buka switch server buangan dari gedung B. Di sini saya akan konfigurasi FTP dulu teman-teman, agar modenya mode server. Setelah itu saya akan buat VLAN di switch 6 servernya. VLAN 10. Dan di dalam VLAN 10 ini akan saya buat VLAN 1 sampai 10 lagi. Oke, jika sudah, kita cek teman-teman dengan perintah show VLAN. Nah, teman-teman, di sini untuk pengecekannya saya ubah dulu menjadi show FTP status. Bisa teman-teman perhatikan pada konfigurasi revision ada angka 9 yang mana itu artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan pada gedung A switch 1 yang server kita cek show FTP. Nah, teman-teman show FTP status. Di sini pada configuration revision-nya itu lebih kecil yaitu 4 saja. Yang mana nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Saya akan sambungkan switch 6 ke switch 5 menggunakan kabel automatikal. Setelah itu saya akan konfigurasi terang pada switch 5 dan switch 6. Oke, setelah itu lalu apa pengaruhnya bisa dilihat pada switch 6 tadi, konfigurasi VLAN. Bisa dilihat di sini untuk konfigurasi VLAN di switch 6 itu sampai 10, sedangkan pada switch yang ada di gedung A itu hanya konfigurasi 2 VLAN saja. Dengan jumlah konfigurasi revision yang lebih besar, perannya sebagai FTP server, switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan di switch-switch lain pada konfigurasi di gedung A. Bisa kita lihat, teman-teman bisa buka switch 5. Kita exit dulu. Show VLAN brief. Bisa dilihat sekarang VLAN yang sudah dikonfigurasi ada 10, yang artinya dia mengikuti konfigurasi di switch 6 servernya, yang mana itu sangat-sangat kurang aman karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus apabila kita konfigurasi di switch 6. Namun itu ada solusinya teman-teman. Di sini saya akan hapus kabelnya antara switch 6 dan switch 5. Setelah itu saya akan masuk ke switch 6 dan menambahkan VLAN-nya. Yang tadinya 10 akan saya tambahkan menjadi 15. Kita cek show FTP status. Di sini untuk konfigurasi revision-nya itu 14. Ya, kita pastikan bahwasanya switch 6 dengan
switch-switch yang ada di gedung A itu lebih besar ya teman-teman. Setelah itu di sini saya akan coba menyamakan konfigurasi revision switch 6 dengan gedung A. Di sini saya akan menyamakan teman-teman. Caranya untuk mengubah revision number pada switch 6 yaitu menjadi 0. Untuk caranya kita harus mengubah switch 6 ini menjadi mode transparent. Kita cek statusnya, show PTP status. Oke, di sini untuk konfigurasi revision number-nya itu sudah 0 ya teman-teman. Bisa kita cek di switch 5 VLAN switch. Di sini hanya terdapat 10 VLAN saja. Di sini saya akan coba sambungkan lagi antara switch 5 dan switch 6-nya menggunakan kabel automatical dan saya akan konfigurasi terang dulu. Oke, kita ke switch 6. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa cek show VLAN 3. Di sini untuk VLAN-nya hanya tersedia 10 VLAN saja, yang mana ini VLAN yang sama seperti konfigurasi di gedung A. Yaitu saya akan cek show PTP status. Oke, di sini untuk konfigurasi revision-nya itu sudah berubah yang tadinya 6 menjadi 9.